Oke, kembali lagi bersama kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fokus sama diri sendiri itu seperti apa. Oke. Jadi banyak banget orang yang bilang tentang ayo kita harus fokus sama diri sendiri. Tapi sebenarnya apakah mereka itu memang benar-benar fokus sama dirinya sendiri atau hanya omong kosong gitu. Banyak juga kreator yang nyuruh kita atau nyuruh kalian untuk fokus sama dirinya sendiri. Tapi mereka itu jarang banget ngajarin caranya gimana gitu loh. Cara yang spesifik untuk fokus sama diri sendiri, untuk tidak mengejar wanita itu gimana? Mereka tidak mendetailkan gitu, hanya sebatas teori yang terawang-awang. Makanya gue bikin channel ini untuk mendobrak itu semua gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fokus sama diri sendiri. Oke, gue banyak banget lihat beberapa komentar gitu dari beberapa netizen gitu. Kalau misalkan ya, lo bilang bahwa ya bro, kali ini gue udah fokus sama diri sendiri gitu. Oke, lo kan bilang gitu, fokus sama diri sendiri kan. Terus gue nanya gitu, lo fokus apa sekarang gitu? Progresnya apa? Kapan fokus yang kamu cari itu bisa tercapai? Apa indikator keberhasilan kamu gitu, versi kamu sendiri gitu. Lo tahu nggak cara untuk meraihnya gitu loh. Lo kan fokus kan, artinya kalau lo fokus sama sesuatu, fokus sama diri sendiri, lo tahu nggak indikator keberhasilannya apa, cara meraihnya gimana. Terus lo tahu nggak rumus pasti untuk mencapai itu semua. Kalau lo belum bisa menjawab semua pertanyaan yang sedang ada di layar ini, maka itu artinya lo belum fokus sama diri lo sendiri. Mungkin lo sudah memiliki mindset yang bagus, mindset tidak mengejar wanita, fokus sama diri sendiri, tapi kamu belum fokus sama diri sendiri dalam artian dibuktikan secara nyata. Kalau kamu belum bisa menjawab pertanyaan ini, maka coba kamu tulis, deskripsikan, harus ditulis tangan ya, apa yang mau kamu fokuskan untuk tahun ini aja. Mungkin ya mungkin kan tahun ini udah mulai habis nih. Mungkin di tahun 2023 apa yang kamu fokuskan? Terus progresnya bagaimana? Kapan tercapainya? Indikator keberhasilannya apa? Karena kalau nggak lo tulis, lo nggak akan sukses. Sesimpel itu. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa bukti, ya gue nggak cuman omong kosong doang. Ketika gue ngomong sesuatu, ya gue harus ada buktinya. Ini adalah beberapa prestasi yang pernah gue raih di perkuliahan. Itu ada foto teman gue juga, yang dia juga pernah menang lomba, karena kami bareng lombanya. Tapi dengan beda kategori. Itu nggak, inilah, kita skip aja. Nah, ini. Ada sebuah konsep ya dalam psikologi, ya kita kuliah sedikit lah. Ada sebuah konsep namanya konsep diri. Konsep diri itu sebenarnya berhubungan erat dengan bagaimana kamu itu memandang diri kamu sendiri gitu. Konsep diri itu semacam pandangan atau sikap individu terhadap diri kamu sendiri. Artinya gini, lo itu memandang diri lo sendiri itu gimana? Apakah selama ini kamu menganggap bahwa diri kamu itu loser, pecundang, orang lemah, nggak berdaya? Atau kamu memandang diri kamu adalah orang yang mau bertumbuh, orang yang mau berkembang, orang yang mau berusaha untuk mencapai cita-citanya? Nah, konsep diri ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental kamu. Kalau kamu sekarang mentalnya minder, ketika ada orang ngomong kamu selalu, ah apaan sih nggak jelas. Selalu seperti itu. Ketika ada sesuatu yang berbeda dari kamu marah, kamu menjadi orang yang ilfeel, itu tanda bahwa konsep diri kamu itu salah. Nah, pandangan terhadap diri sendiri ini dapat mencerminkan citra tubuh, identitas diri, ideal diri kamu seperti apa, peran diri kamu seperti apa, dan harga diri kamu seperti apa. Jadi konsep diri ini sangat penting. Jadi konsep diri ini nanti turunannya ada banyak. Salah satunya adalah mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu beranggapan bahwa kamu itu adalah orang yang biasa aja, orang yang bodoh, orang yang suka minder, orang yang pemarah, maka dunia juga akan
menganggap kamu seperti itu. Salah satu alasan kenapa kamu itu sering ditolak cewek, bahkan ditolak sama lingkungan kamu sendiri, karena kamu menganggap diri kamu itu sampah. Kalau kamu menganggap diri kamu itu sampah, maka orang lain juga akan menganggap diri kamu itu sampah. Paham ya? Minder, ya kan? Minder itu tingkat energinya jauh lebih kecil daripada orang yang sombong. Jadi kenapa orang yang sombong itu lebih punya potensi yang lebih gitu? Karena energinya itu berbeda, bro. Kalau kita melihat dari sudut pandang spiritual ya. Kalau kalian lihat orang-orang di luar sana, kalian beranggapan bahwa mereka tuh kayaknya sombong deh. Tapi mereka itu sebenarnya biasa aja. Hanya karena kita ini selalu beranggapan negatif. Kita selalu negatif thinking. Kenapa? Ujung-ujungnya karena konsep diri ini. Kalau kamu merasa diri kamu itu, aku kayaknya bukan siapa-siapa deh bro. Aku kayaknya ya cuman segini. Ya kalau kamu menganggap diri kamu itu lemah, maka dunia akan jauh lebih keras daripada yang kamu kira. Coba kamu renungkan itu. Next. Nah, pertama, untuk fokus, kamu harus cari tahu dulu gimana cara mencari dan meraih goal kamu. Nah, kamu tuh udah punya goal belum? Kamu punya tujuan hidup belum gitu? Itu dulu gitu yang harus kamu cari. Jangan tujuannya cuma ngejar cewek doang. Jangan tujuannya cuma nyari cewek doang. Oke? Ini apa goal kamu? Nah, jangan-jangan selama ini lo nggak punya goals kecuali dapetin cewek cantik gitu. Sebenarnya gue bikin channel ini kenapa orientasinya cewek cantik? Ya karena untuk menarik viewers itu salah satu cara yang paling gampang adalah cewek cantik gitu ya kan. Tapi sebenarnya tujuan gue bikin channel ini itu lebih dari itu. Nggak cuman nyari cewek doang, tapi outputnya itu bakal lain gitu. Cuman untuk mencari masa yang banyak, untuk mencari orang yang mau nonton, ya gue harus pakai gimmick gitu. Dengan thumbnail, dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena ya simple aja. Buat apa gue bikin video seperti ini, sementara gue bisa jual video-video seperti ini ke orang lain dengan cara seminar dan lain sebagainya. Tapi gue memilih di platform YouTube yang gratis. Ya karena gue pengen banyak orang yang lihat, banyak orang yang dapat manfaat gitu. Setidaknya kalau nggak dapat manfaat, dapat insight yang baru gitu. Dapat renungan untuk berpikir. Nah, selama ini kamu itu sebenarnya punya goal atau enggak gitu. Kalau misalkan lo nggak punya goals, ya gimana lo bisa fokus sama diri sendiri kan? Sesimpel itu. Iya kan? Kalau selama ini lo fokus nyari cewek tapi nggak dapet-dapet, terus lo bilang, wah kayaknya gue udah gak ngejar cewek lagi. Terus lo fokus sama diri sendiri. Oke, itu bagus. Cuman kita harus tingkatkan lagi. Lo fokusnya apa bro? Itu. Nah, di sini kita akan spesifikkan bahwa goals itu yang kita bahas di sini itu adalah tujuan atau cita-cita kamu. Oke ya. Passion boleh lah. Nah, ini. Goals itu biasanya berasal dari keresahan kamu. Jadi temukan keresahan kamu, temukan jati diri kamu, temukan passion kamu gitu. Goals itu atau tujuan hidup itu bisa berasal dari diri sendiri gitu. Bisa berasal dari ketiga hal ini. Bisa dari diri sendiri, dari masa lalu, atau inspirasi. Gue kasih contoh seperti ini. Misalkan dari masa lalu. Lo itu orangnya hidup miskin, hidup dari desa, cari makan aja susah, terus lo selalu dibully karena lo miskin, lo pengen jalan-jalan gak bisa, lo pengen hangout bareng temen nongkrong juga gak bisa karena duit lo terbatas. Buat nongkrong aja lo harus menyisakan beberapa duit. Terus akhirnya lo berpikir, wah kayaknya gue gak mau deh hidup kayak gini terus. Kalau hidup kayak gini terus gue bakal sengsara nih gitu. Jadi lo punya goals itu karena masa lalu lo tuh jelek gitu. Lo pengen merubah masa lalu ini gitu. Dan akhirnya lo berpikir untuk mewujudkan itu, lo mikir kayak, wah kayaknya gue pengen jadi dosen biar gue bisa merubah semua ini. Nah itu berarti goals lo tuh karena keresahan lo di masa lalu gitu. Atau sumber inspirasi itu kayak misalkan gini, lo nonton film nih, terus tiba-tiba, wah gila, lo nonton Keanu Reeves gitu. Wah ini aktor keren banget ini main filmnya. Terus lo akhirnya cari semua info tentang Keanu Reeves dan akhirnya lo terinspirasi. Wah ternyata ini aktor itu pertama dia sering
charity, dia sering membagikan uangnya, terus dia tuh ramah, terus dia juga punya karir yang bagus gitu, dan akhirnya lo terinspirasi untuk menjadi seorang artis atau sutradara atau penulis film. Nah, bisa juga goals itu adalah passion atau panggilan diri sendiri. Kayak misalkan dari kecil lo itu rasa curiosity-nya tinggi banget gitu. Lo tuh selalu pengen tahu gitu. Aku pengen tahu dunia ini tuh ada apa aja gitu. Lo dari kecil tuh memang suka mengekspor sesuatu. Lo sering mungkin ngotak-atik Tamiya, ngotak-atik Beyblade, ngotak-atik Crush Gear gitu. Jadi dan lo tuh akhirnya berpikir bahwa wah gue kok kayaknya suka ngotak-atik. Akhirnya tiba-tiba teknologi berkembang pesat, lo tiba-tiba dapat komputer dan lo tuh edik banget sama komputer, dan akhirnya lo pengen jadi programmer, lo pengen jadi seorang ahli software atau ahli IT dan lain sebagainya. Itu memang dari diri lo sendiri. Kenapa? Karena lo memang cinta dari situ. Nah, selama ini lo pernah nggak sih istilahnya melihat diri ke dalam gitu? Maksudnya gini, kamu melihat diri kamu ke dalam. Sebenarnya aku tuh suka apa? Apa sih yang pengen aku capai di dunia ini? Nah, ini. Kalau kamu belum menemukan goals kamu, coba temukan tujuan hidup kamu dari ketiga faktor ini. Coba dari diri sendiri, lo suka apa? Apa yang pengen lo capai? Coba lo lihat dari masa lalu lo. Apa sih hal-hal yang menyedihkan yang pengen lo ubah dan gimana cara ngubahnya gitu. Terus kira-kira lo harus punya profesi apa atau karir apa untuk mengubah masa lalu lo. Atau lo bisa juga cari inspirasi. Siapa artis, siapa mungkin konten kreator, atau siapa orang yang lo ngefans sama dia dan lo tuh pengen jadi seperti dia. Nah, itu. Kalau lo belum menemukan goals, silahkan temukan dari ketiga faktor ini. Temukan keresahan kamu. Next. Nah, misalkan lo bingung, udahlah bro, gue tuh bingung banget gitu. Gue pengen ngapain gitu ya, gue bingung gitu. Tapi intinya, kebanyakan orang itu pengen kaya raya dan mapan. Iya kan? Oke, kalau lo pengen kaya raya dan mapan, ada 3 hal yang bisa lo raih untuk mencapai itu semua. Pertama, lo harus punya profesi, pekerjaan lah. Atau lo bisa jadi seniman, trainer, atau guru spiritual, atau lo bisa pengusaha atau bisnis. Nggak ada cara lain kecuali 3 hal ini. Oke. Profesi itu ya contohnya lo kerja di kantor, lo jadi guru, jadi dosen, atau lo kerja di perusahaan atau di pabrik. Seniman itu ya seperti melukis, pematung, atau bikin karya seperti novel, komik, dan lain sebagainya. Trainer ini yang ngisi-ngisi seminar, terus seperti guru spiritual, itu juga bisa membuat kalian kaya dan mapan gitu. Terus pengusaha itu ya kamu jualan, kamu berbisnis dengan beberapa relasi kamu investasi, dan lain sebagainya. Cuman 3 hal ini yang bisa mewujudkan impian lo menjadi kaya dan mapan. Coba pilih aja satu di antara 3 ini, atau kamu bisa semuanya. Ya pilih aja, tinggal pilih lo mau pilih salah satu atau melakukan semuanya. Itu terserah kalian sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Oke ya, cara kaya ini cuma ada 3 hal ini. Nggak ada cara instan, oke? Nggak ada cara instan untuk menjadi kaya. Lo harus ingat itu. Nah, ini yang harus lo pahami. Kalau lo pengen fokus sama diri lo sendiri, pertama, lo harus punya goal. Kalau lo udah punya goal, kita harus bikin plan, kita harus bikin rencananya. Kalau lo udah bikin rencana, ya lo harus kerjain rencana lo itu untuk mewujudkan goal ini. Nah, kalau lo udah kerja, stick to it. Lo harus tetap di situ, lo harus konsisten di situ, baru lo bisa meraih goal. Kalau lo belum kalau lo masih belum punya goal, berarti lo belum fokus sama diri sendiri. Oke, paham ya? Lo harus punya goals dulu untuk bisa fokus sama diri sendiri. Gue bilang sekali lagi, kalau lo belum punya goal, belum punya plan, belum punya rencana, itu artinya lo belum fokus sama diri lo sendiri. Oke? Lo masih menghayal. Oke?
Ingat ini ya, ini adalah salah satu rumus yang sederhana yang sering banget dipakai oleh orang-orang kaya. Next, ini. Gue punya salah satu metode. Sebenarnya metode ini tuh metode yang sebenarnya udah umum lah ya. Cuman mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum tahu gitu. Nah, kalau kalian pengen mencapai goals, biar goalsnya itu mudah tercapai, maka gue bisa kasih rumus. Metodenya adalah metode SMART. Gue lupa ini penemunya siapa, cuman ini penemunya dari biasa orang luar negeri. Nah, metode ini bisa adalah sebuah metode yang bisa merincikan goals kamu. Artinya goals kamu itu bisa dicapai secara terukur, secara spesifik atau secara sains gitu. Oke, metodenya adalah SMART. SMART ini adalah singkatan dari ini. SMART itu adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Gue akan jelaskan. Spesifik itu artinya khusus, measurable terukur, achievable itu dapat dicapai, relevan itu sesuai, dan time bound itu ada batas waktunya. Jadi goals itu harus spesifik, harus bisa diukur, harus bisa tercapai atau dapat dicapai. Ada orang yang mampu mencapai itu, kemudian relevan sesuai dengan kapasitas kamu dan ada batas waktunya. Baru lo bisa dikatakan lo punya goals dan lo fokus sama diri lo sendiri. Nanti gue akan kasih contoh, santai aja. Ini contoh ya, ini contoh yang sederhana. Goals itu harus spesifik. Oke, gue sekarang udah fokus bro sama diri lo sendiri. Oke, apa goals lo? Goals gue adalah, contoh nih misalkan, gue pengen jadi seorang desain grafis di percetakan di Bandung tahun 2023 dengan gaji UMR atau 4 juta lebih. Dan gue pengen kalau kerja itu libur 1 hari dalam seminggu dan gue pengen masuk pagi. Mungkin jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5, nggak masalah. Yang penting masuk pagi. Oke, ini adalah contoh goals yang spesifik menurut metode SMART. Contoh ya. Goals itu harus spesifik, oke. Jadi ini nggak melulu harus goals ya. Metode ini bisa diterapkan dalam kayak misalkan lo mau pengen meraih sesuatu, itu bisa. Ini kan adalah metode untuk meraih sesuatu, nggak cuman goals. Jadi lo harus bisa mengkorelasikan ini dengan apa yang pengen lo capai. Oke. Yang namanya goals itu harus spesifik. Ini udah spesifik ya. Jangan kayak misalkan gue pengen kaya. Kaya itu nggak spesifik bro. Gue pengen pekerjaan yang dengan gaji yang besar 10 juta ke atas. Ya apa? Lo harus tentukan bro. Itu nggak spesifik. Makanya semakin spesifik goals kamu, semakin goals itu kamu rencanakan, maka semakin mudah untuk mewujudkannya. Kalau di sini udah spesifik, goals gue apa? Gue pengen jadi desain grafis. Desain grafis di mana? Oke, di percetakan. Karena desain grafis ada banyak, ada freelance, ada desain grafis perusahaan, ya kan? Di sini gue spesifik, gue pengen di percetakan. Oke. Percetakan mana? Indonesia luas gitu. Ya gue pengen percetakan di Bandung. Oke. Kapan? Ya di tahun 2030 misalkan. Oke. Percetakan di Bandung tuh banyak. Tahun 2030 banyak percetakan. Ya gue pengen kerja di gaji yang UMR 4 juta. Nah, dengan ini. Akhirnya ini semuanya jadi spesifik kan. Apakah ini terukur? Jelas terukur. Ada ukurannya. Ukurannya apa? Pertama, gue pengennya di tahun 2030. Ukuran yang kedua, gajinya UMR 4 juta atau 40 juta plus-plus. Itu terukur, ya kan? Apakah ini bisa tercapai? Ya jelas bisa tercapai. Kenapa? Karena spesifik, percetakannya ada di Bandung tahun 2030. Gajinya UMR atau 4 juta. Apakah ini sesuai atau relevan? Ya mungkin sesuai gitu, karena gue suka desain grafis gitu. Oke? Terus ada nggak batas waktunya? Ada. Gue pengen mencapai itu di tahun 2030. Ini contoh ya. Ini contoh aja. Jadi ini lo sesuaikan dengan lo punya passion apa. Kayak misalkan lo pengen jadi dosen, oke. Lo pengen jadi dosen di universitas apa? Universitas ada 2, negeri atau swasta. Oke, lo pengen swasta. Swasta yang mana? Swasta itu kan ada banyak, ada mungkin ada yang apa sesuai dengan agama lo, ada yang nggak sesuai dengan agama lo, atau istilahnya ada yang yayasan, ada instansi gitu. Lo pengen yang mana gitu? Oke, mungkin gue pengen instansi. Oke, di mana? Letaknya di mana? Universitas
Swasta di Indonesia luas, dari Aceh sampai Papua ada. Lu harus tentukan spesifik di mana. Oke, mungkin di Jawa. Oke, Jawa itu luas, Pulau Jawa. Apakah lu mencari seluruh Pulau Jawa? Gitu. Jadi lu harus spesifik mau di mana gitu. Oke, gue mau di Jawa Tengah gitu. Di Jawa Tengah ada banyak, Bro. Lu harus spesifik mau yang mana gitu. Lo mungkin, oh gue pengen di universitas ini. Lo tulis tuh 5. Karena misalkan kayak, agar apa ditulis 5? Ya agar kalau misalkan lo nggak bisa daftar di sini, lo masih punya opsi yang lain gitu. Terus bisa nggak itu, apakah itu achievable? Ada nggak orang yang udah mencapai itu? Oh ada banyak tuh. Terus itu achievable nggak? Iya. Kenapa? Karena jadi dosen itu ada ukurannya. Lo tinggal lulus S3, lo bisa jadi dosen, ya kan? Sesimpel itu. Bener kan? Lo tinggal lulus S3, terus habis itu lo bikin beberapa jurnal yang Scopus atau jurnal luar negeri, terus habis itu lo daftar ke universitas yang lo mau, dan kemudian mengikuti seleksinya. Sesimpel itu. Tapi itu juga, apakah itu sesuai dengan passion kamu? Nah, itu juga harus, bro. Banyak orang kerja tapi nggak sesuai dengan passionnya dia. Akhirnya dia kerja aja, tapi dia nggak seneng, dia nggak bahagia. Itu juga penting loh, bro, untuk kalian pikirkan. Nah, kalau kamu pengen jadi dosen, itu juga harus ada batas waktunya gitu. Kalau misalkan sekarang lo kuliah gitu, lo pengen kapan itu jadi dosennya? Misalkan 2030. Otomatis kalau 2030, mulai sekarang lo harus sering-sering belajar. Lo jangan sampai bolong ketika kuliah, lo jangan sampai bolos kuliah. Kenapa? Agar kuliah lo itu mungkin 3,5 tahun langsung lulus, atau maksimal 4 tahun langsung lulus, terus habis itu S2, S3 gitu. Agar 2030 lo bisa lulus S3 dan nyari kerja jadi dosen di Jawa Tengah itu tadi. Paham ya? Oke, kita next. Nah, sekarang gue minta kalian itu menuliskan impian kalian sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan preferensi kalian secara detail. Semakin lo nulis detail, lo akan tahu bahwa, oh oke, untuk mencapai desain grafis nih ya, gue harus lulus SMK. Sementara saat ini gue masih SMP. Berarti gue harus nyari SMK mana yang bagus. Lo list tuh SMK di Bandung tuh yang bagus yang mana. Oh, berarti gue harus masuk jurusan DKV. Berapa banyak jurusan DKV yang ada di Bandung? Lu catat semua, oh SMK DKV 1, SMK DKV 2, dan lain sebagainya. Terus lo main ke situ gitu, sama temen lo, atau sama bapak lo, atau sama siapapun. Terus lo nanya, kira-kira di sini tuh syaratnya apa untuk bisa masuk ke SMK ini gitu. Paham ya? Jadi dengan lo nulis jelas begini, lo akan tahu gimana cara meraihnya. Nah, banyak orang itu gagal bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak tahu caranya gitu. Semakin lo tahu caranya untuk mencapai cita-cita, maka cita-cita itu akan semakin mudah untuk terrealisasikan gitu. Paham ya? Orang yang berjalan, atau orang yang menuju kesuksesan dengan cara itu jauh lebih mudah, jauh lebih jalannya jauh lebih enak daripada orang yang nggak ngerti apa-apa. Banyak orang gagal dalam percintaan itu bukan karena dia bodoh, bukan karena dia itu nggak ganteng, tapi karena dia nggak tahu aja caranya gimana gitu. Paham ya? Sebenarnya ini ada pelatihannya, ada seminarnya, cuman harganya mahal gitu. Jadi, dan gue aja belum bisa untuk belum bisa untuk daftar gitu. Tapi gue dapat beberapa bocorannya, dan karena gue dapat beberapa ilmunya dari beberapa mentor gue, ya akhirnya gue share aja gitu. Jadi makin lo tulis cita-cita lo apa, terus habis lo tulis, lo akan tahu, oh gimana ya, oh berarti kalau gue mau jadi desain grafis gue harus SMK. Sekarang gue masih SMP, terus lo breakdown terus itu sampai lo tahu, sampai lo bisa menulis to-do list, atau sampai lo bisa nulis tahun ini, bulan ini gue harus ngapain. Jadi hidup lo bakal jelas gitu. Hidup lo tuh selalu ada progresnya. Setiap bulan lo tuh bisa menganalisa, oh gue kurang ini. Itu. Banyak orang yang katanya fokus sama dirinya sendiri, tapi ya dia nggak ada progres apapun gitu. Contoh ya, misalkan lo pengen bikin bentuk badan, ya lo harus nge-gym gitu. Kalau lo nggak mampu nge-gym, ya lo harus lo latihan calisthenics, atau lo bisa
beli dumbbell atau buat dumbbell sendiri gitu, pakai semen sama pasir gitu. Dan lu juga harus list juga, tulis seminggu itu lu harus ngapain aja. Lu latihan mau berapa kali, lu latihan ini mau berapa lama, evaluasi latihannya seperti apa. Setiap hari, misalkan 1 minggu lu latihan 3 kali. Hari Senin lu mau latihan apa? Upper body, atau lu mau latihan otot mana, bicep, tricep, dada, ya kan? Atau foot, atau seperti apa. Lu harus itu, lu harus setidaknya kalau lu nggak nulis, ada, semua itu ada di pikiran lu. Paham ya? Itu yang gue inginkan dari kalian. Kalau kalian fokus sama diri sendiri, ya kalian harus tahu apa yang kalian fokuskan. Jangan sampai kalian bilang, gue udah fokus sama diri gue sendiri. Tapi ketika ditanya, lu fokus apa? Gimana cara mencapainya? Lu nggak tahu. Itu artinya lu cuma punya mindset doang, tapi itu belum bisa. Itu belum dikatakan lu fokus sama diri lu sendiri. Oke? Paham ya? Nah ini. Semakin lo itu bisa menulis to-do list, artinya lo harus mempersiapkan apa yang harus lo kerjakan, itu semakin bagus gitu. Kayak misalkan ini ya, gue contohkan desain grafis ini aja karena itu relevan sama gue gitu. Ya lo harus ini, kayak misalkan masih SMP sekarang, berarti lo kan harus masuk SMK. Kapan lo mau masuk SMK? Terus lo list SMK ini jurusannya apa aja. Terus habis itu lo kuliah di DKV. Universitasnya apa aja, lo list itu. Terus coba lo survei percetakan di Bandung, speknya gimana, cara masuknya gimana. Terus juga lo kan harus buat portofolio juga. Nah, portofolio tuh sejak sekarang dipersiapkan. Apa karya-karya lo yang paling bagus, terus gimana cara lo berkarya, apakah lo berkarya setiap minggu, seminggu 3 kali lo harus bikin karya, entah itu desain poster, mungkin desain logo, pamflet, dan sebagainya. Coba juga lo cari freelance, cari project-project, bantuin temen, atau bantuin tetangga, dan lain sebagainya. Kalau lo udah punya itu, lo bikin CV. Lo cari tuh gimana cara bikin CV yang bagus gitu. Terus apa aja sih faktor-faktor atau aspek apa aja yang harus ada di CV. Lu juga harus belajar itu. Gimana cara buat lamaran pekerjaan. Ya mulai dari sekarang lu siapkan itu gitu. Jadi setelah mungkin lu lulus kuliah, lu daftar di percetakan tuh gampang gitu. Karena semuanya udah lo persiapkan. Tinggal lo tunggu hari H, serahin lamaran pekerjaan, ada CV, ada portofolio, selesai. Kalau nggak diterima, lo kan masih punya ini. Lo kan udah survei percetakan, masih ada list tempat yang bisa lo tuju. Kalau nggak diterima di sini, masih ada opsi yang lain kan. Kenapa? Karena lo udah survei. Kenapa? Karena lo sudah mempersiapkan segala hal. Paham ya? Itulah pentingnya kalian itu menentukan, yaitu tadi, make plan atau membuat rencana, membuat to-do list, apa yang harus lo lakuin. Oke? Nah, sekarang coba lo rinci dan coba lo tulis. Ditulis ya, pakai tangan, jangan diketik ya. Pakai tangan tuh, itu jauh lebih bagus. Karena menurut penelitian, orang yang nulis di kertas, ditulis pakai ballpoint atau ditulis pakai ballpoint ya, itu jauh lebih, orang itu akan jauh lebih fokus. Kenapa? Karena dia sudah menggerakkan tangannya, otaknya berpikir, matanya melihat gitu. Semakin banyak panca indera yang kamu gunakan untuk fokus, maka kamu akan lebih mudah untuk stick to it, untuk untuk lengket ke itu, untuk fokus sama itu. Oke? Jadi coba lo tulis dan rinci goals kamu. Jangan cuma fokus ngomong doang tapi nggak ada progresnya. Oke? Kalau kamu fokus sama diri kamu sendiri, itu semua itu harus ada ukurannya, harus ada progresnya, harus bisa dievaluasi gitu. Jadi kalau kamu bilang fokus sama diri sendiri tapi nggak ada yang lo kerjakan, nggak ada yang bisa lo evaluasi, berarti itu lo bukan fokus sama diri lo sendiri gitu. Paham ya? Itu yang gue inginkan. Oke? Nah, setelah itu, apa target kamu tahun ini? Coba kamu evaluasi. Tahun ini tuh kamu punya target apa dulu? Nah, progresnya udah sampai mana? Coba tulis dan rincikan lebih jelas lagi. Lo tulis itu ya. Memang lebih enaknya memang kita harus pakai program mentoring. Jadi program mentoring itu
lo akan dibimbing gitu. Kayak misalkan lo kan disuruh nulis goals nih. Lo tulis beberapa goals. Nanti si mentor itu akan menganalisa bahwa goals ini tuh mana yang cocok untuk kamu sesuai dengan kapasitas kamu gitu. Terus nanti kalau goals itu udah dipilih, nanti kamu akan disuruh untuk kayak merincikan gitu. Coba dirincikan di kertas itu ada template-nya, terus nanti diserahin ke mentor. Mentor itu akan menganalisa apakah goals kamu ini efektif, cara meraihnya bagaimana, evaluasinya gimana gitu. Jadi lo itu menjalani hidup tuh ada yang ngawasin gitu. Dan ketika lo lagi down, lagi jatuh, si mentor itu akan mengevaluasi lo. Oh, kamu itu salahnya di sini, kamu harus seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memantau perkembangan kamu seperti yang dilakukan mentor gue itu dengan cara seperti ini. Jadi, apa ya, ketika kamu berkarir, ketika kamu melakukan apa ya, pengen ngeprogres sesuatu, cari cita-cita atau mencapai cita-cita, itu bener-bener kamu tuh dibimbing sama guru gitu. Jadi untuk meraihnya itu mudah gitu. Lo pikir orang-orang kaya itu bisa mencapai kekayaannya karena usahanya sendiri? Enggak, bro, karena mereka punya guru, bro. Semua orang di dunia ini punya guru, bro. Jadi jangan lo pikir lo bisa meraih semuanya sendirian, nggak bisa. Lo harus punya seseorang yang bisa apa ya, mengevaluasi diri lo. Kalau lo nggak punya mentor, tapi kalau lo punya sahabat yang baik, sahabat yang bisa kasih lo masukan, itu bagus. Setidaknya kalau lo nggak mau mentoring, ya lo bisa cari guru. Kalau lo nggak bisa cari guru, ya lo harus, ya itu tadi, berteman dengan orang yang bisa memotivasi kamu. Ya kalau gue sih, gue punya mentor, punya guru, punya teman juga, dan gue nyari cewek yang bisa apa ya, yang bisa memotivasi gue. Gue cari cewek yang bisa apa ya, bisa dibilang dia itu apa ya, bisa ngasih gue masukan gitu. Makanya kalau gue nyari cewek yang cerewet. Kenapa? Karena gue bisa memanfaatkan kecerewetannya dia gitu. Jadi kalau lo mau cerewet, ini bahannya, kamu bisa cerewet sama aku, ini bahannya. Jadi bahannya itu adalah bahan yang apa ya, istilahnya memacu gue gitu. Kayak misalkan dia setiap hari dia harus ngechat gue untuk bangunin, untuk biar gue fokus sama kerjaan gue gitu. Jadi gue tuh ini mengharapkan bahwa hubungan itu bukan untuk have fun doang, tapi ketika kita berhubungan sama orang lain, itu bener-bener kita itu bisa berkembang sama dia gitu. Jadi ya gue untung, gue bahagia, untung bisa dapetin dia, bisa sama dia, tapi di sisi lain dia ini juga membuat hidup gue tambah positif gitu. Paham ya? Itulah yang dimaksud dengan bertumbuh. Kayaknya udah habis. Oke, jadi mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Gue yakin nih, apa ya, gue nggak tahu juga sih. Cuman kayak orang-orang tuh lebih fokus nyari cewek gitu. Jadi viewers gue ya, kalau gue bikin konten tapi kontennya itu sebenarnya menurut gue bermanfaat, tapi menurut viewers itu kayaknya biasa aja gitu. Jadi ya udahlah, gimana lagi. Tapi gue akan tetap bikin video yang menurut gue bermanfaat. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan kamu bisa kasih terima kasih ke gue. Sampai jumpa di video yang lain, dan thank you udah menonton, dan semangat bro.